dia memilih untuk nggak masuk? Udah disampaikan untuk join belum, namanya Ratu Safa. Ya, meskipun panitia kalau jamnya kuliah karena kalian ke UNER untuk kuliah bukan untuk jadi panitia ya. Jadi tugas utamanya dijalankan dulu. Saya juga pernah jadi organisasi dan saya nggak pernah melewatkan kuliah. Oke, yang satunya siapa? Ya Bu, saya yang PJ-nya saya juga sedang mengikuti PPKMB, tapi saya tetap join Bu. Ya, oke, Mbak Faiz, ya tadi sudah izin. Yang dua siapa Mbak? Atas nama siapa tadi yang nggak masuk? Oke, udah tinggal satu lagi. Siapa nih satu yang belum masuk ini? Oke, Ratu Safa sudah ada. Yang satu lagi siapa ini? Masa sama temennya nggak hafal? Ayo. On camera semua ya, tolong ya. Siapa? Ini semester 3 masa nggak hafal ya teman sekelas? Ayo. Mbak, Mas. Yang satu lagi siapa ini yang belum ada? Saya izin menjawab. Mungkin salah satunya ada Adinda Oktaviana, soalnya sinyalnya masih trouble, Bu. Ya, sudah tahu kalau kelasnya online, biasanya harusnya sudah mempersiapkan ya. Coba segera dihubungi, segera join ya. Oke. Ya. Ini semester 3, berarti baru ini ya ketemu saya. Iya, Bu. Iya Bu. Ya, di kelas saya ini mungkin masih online. Jadi kalau nanti kita offline, di kelas saya nilai keaktifan itu ada. Jadi mahasiswa harus aktif. Jadi kalau ditanya nggak jawab, ditanya ini, ya berarti memang nilainya kurang. Lalu tugas, baik itu tugas individu dan tugas kelompok, wajib dikerjakan. Jadi kalau tidak mengerjakan ya nilainya berarti kosong. Ada persentase tugas individu dan tugas kelompok. Lalu di akhir ada presentasi. Presentasinya biasanya kelompok, tapi perwakilan yang presentasi adalah satu orang, yang lainnya berbagi tugas, silakan membagi tugas sendiri dengan kelompoknya. Kelompoknya nanti yang menentukan PJ, silakan mau dibagi kelompok bagaimana. Nanti materi, petunjuk, dan bahan-bahan dari misalnya ada referensi tambahan itu ada di Hebat e-learning. Memang belum saya update, masih ada yang didiskusikan dengan tim pengajar yang lain. Nanti silakan dicek di Hebat e-learning maksimal minggu depan hari Jumat ya. Oke. Untuk hari ini ini ketahanan pangan, ini pertemuan pertama ya, ketahanan pangan ya. Oke, semester 3 ya. Berarti belum dapat dasar-dasarnya ilmu gizi ya? Sudah dapat? Harusnya dapat ya? Baru di semester 3 juga, Bu, yang dasar ilmu gizi. Oke, ya karena kakak tingkat kalian semester 5 baru dapat mata kuliah ini. Saya juga nggak tahu bagaimana kok diubah sekarang di semester 3. Oke, ya. Ya semoga
bisa memahami ya, at least tentang dasar ilmu gizi. Prinsipnya itu kan bukan hanya di kelas belajarnya, kalian juga bisa belajar dari manapun, dari siapapun, selama kalian mau belajar. Jadi kalau kalian sudah ada gadget, sudah ada kemudahan internet dan lain sebagainya, masih ditanya nggak tahu, masih ditanya itu tidak bisa menjawab, sedikit pun tidak bisa menjawab, berarti memang kalian enggan untuk mencari di beberapa sumber, enggan membaca, enggan belajar. Ya, jadi kalian sebagai mahasiswa harus aktif untuk membaca, harus mau untuk belajar mencari, minimal H-1 sebelum kelas, misalnya hari ini tentang konsep, otomatis dibacalah itu beberapa, di browsing apa sih ketahanan pangan, apa sih yang dibahas di kata-kata ketahanan pangan itu apa. Nah, at least kan seperti itu. Karena saya pribadi juga seperti itu dulu pada waktu masih mahasiswa. Oke. Nanti untuk pertemuan kita di kelas, apalagi kalau sudah offline ya, karena kalian kan kelasnya kelas pagi sekali ya, kelas jam 7. Saya memberikan toleransi untuk keterlambatan sampai jam 7.30. Kalau jam 7 pagi biasanya saya mengasih toleransi sampai jam 7.30. Tetapi apabila kalian ada kemungkinan ya, kan kalian yang paham ya waktunya, manajemen waktu kalian yang paham sendiri. Kalian sudah di atas 17 tahun, harusnya sudah bisa memanage waktu masing-masing. Saya percaya itu, sehingga apabila kalian ini ada kemungkinan nih ya, kalian misalnya Mbak Elisa lagi naik bis nih ya, belum sampai, lalu dilihat waktu, wah ini saya kemungkinan lebih dari jam 7.30 ini sampai di kelasnya, mungkin sampai di kampus, terus dari bus station ke kelasnya itu masih ada waktu 5-10 menit, jadi kemungkinan lebih dari jam 7.30. Sebelum jam 7.30 silahkan sampaikan di PJ bahwa kalian akan terlambat lebih dari jam 7.30. Jadi kalian masih bisa masuk kelas. Intinya adalah kalian bertanggung jawab bahwa kalian sudah berusaha untuk datang jam 7.30, akan tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa secara teknik, tidak bisa sampai sebelum 7.30. Tetapi seharusnya kalau sebagai mahasiswa sudah tahu masuk jam 7 ya sebelum jam 7 sudah hadir. Saya pun akan begitu. Jadi kalau kiranya saya akan terlambat, saya akan menyampaikan kepada PJ bahwa oke, saya akan kemungkinan saya akan terlambat jam segini. Silakan mungkin dibaca dulu atau belajar sendiri dulu, seperti itu. Ya, jadi kita sama-sama berkomitmen bahwa untuk kelas ini supaya perjalanan kegiatan belajar mengajarnya lancar, kita sama-sama saling menghargai waktu satu sama lain ya. Oke, itu untuk komunikasi semua dengan saya melalui PJ ya. Jadi misalnya ada pertanyaan, ada masalah terkait, oh Bu ada kendala saya nggak bisa submit tugas, itu semua melalui PJ ya. Jadi kita satu pintu dari PJ saja supaya karena kelas yang saya pegang juga banyak, jadi nanti kalau seandainya satu persatu hubungi saya juga bingung, nanti takutnya nggak terjawab kalau seandainya terlalu banyak, kan saya bingung nanti. Ya, oke. Semua materi, upload tugas dan lain sebagainya melalui Hebat e-learning. Jadi kalau belum familiar silakan berteman dengan baik dengan Hebat e-learning, memfamiliarkan diri ya. Nggak usah stres-stres sih, nggak usah apa ya, kita serius tapi santai gitu loh. Cuman kalau untuk masalah kedisiplinan, misalnya kalau urusan waktu, jam, apa semua, saya sangat menghargai itu, tapi mohon jangan sampai dilanggar toleransinya. Ya, oke. Ya, tugas tadi sudah saya sampaikan. Untuk tugas individu mungkin per tatap muka.
kemungkinan dari tim ada yang memberi tugas berbeda-beda, ada yang memberi tugas melalui hebat atau memberi tugasnya disampaikan langsung. Nah, itu nanti kebijakan masing-masing dosen. Nah, untuk misalnya pertemuan minggu depan itu kan dengan Prof. Anies, berarti minimal PJ itu menyampaikan ke Prof. Anies 3 hari sebelumnya, dikasih reminder. Nah, jangan langsung mepet ya, atau H-1 baru diberitahu besok ngajar, nggak bisa. Karena dosen-dosen juga kan banyak jadwal, takutnya nanti ada yang crash, mungkin kelas S1 sama kelas S2 atau yang lain, kan nanti bingung ya. Lebih baik disampaikan aja reminder 3 hari sebelumnya, seperti itu. At least ya. Untuk kontrak perkuliahan, karena kita ada tugas, ada UTS, UAS, nanti persentasenya mengikuti dari tiap ini ya, tiap item ya. Jadi UTS-nya berapa, ininya berapa, itu nanti saya sampaikan di kontrak perkuliahan bersama jadwal yang masih kami rapikan. Jadi nanti ditunggu saja, di Hebat e-Learning akan saya upload. Itu kita kelasnya ada yang bertepatan dengan hari libur nggak? Tiap Jumat nggak ada kan ya? Oke, nggak ada, berarti nggak masalah. Jadi kalau seandainya mungkin nanti ada salah satu dosen yang berkendala untuk mencari hari pengganti, tidak ada hari pengganti yang malam ya. Jadi kita tidak ada kelas malam. Jadi kalau seandainya menawarkan untuk kelas pengganti, sebisa mungkin di jam antara jam 7 hingga jam 3 sore. Ya, seperti itu. Oke, ini coba bentar. Kelas ini berapa ya mahasiswa laki-lakinya? Mas Saifuddin, coba. Ada 4, Ibu. 4. Ya, Iya. 4 orang. Oke, dari 74, 4 orang ya lakinya. Aduh, kasihan sekali sih. Yang temennya yang lain itu mana? Ya, nggak apa-apa. Mungkin yang lainnya di jurusan lain ya. Oke, saya akan coba share ini. Nah, ini sama, nanti saya akan rapikan lagi. Saya akan komunikasikan lagi dengan beliau-beliau. Tapi untuk kegiatannya sama. Ini pembacaannya kelas A, kelas B, semester 5, semester 3 di bawah ya. Semester 3 di bawah, semester 5 di atas. Oke, kontrak perkuliahan dan pengantar konsep, lalu nanti dengan Prof. Anies, indikator identifikasi dengan saya. Nah, untuk yang kelas ini kemungkinan nanti dengan Bu Ica, karena Bu Nadira ini ada agenda sudah di tanggal tersebut, jadi beliau akan kemungkinan digantikan dengan Bu Ica, Bu Azizah Ajeng. Ya, ini lalu ada kelembagaan dan ini di bawah ada presentasi tugas. Ini ada tugas-tugas itu. Oke, ya. Nah, ini ada contoh jadwalnya ya. Lalu ini jam berapa? Jam 7.40. Oke. Kita sampai jam 8.40, kita mulai aja ya materinya. Nah, di saat saya menjelaskan materi, monggo silakan kalau seandainya ada pertanyaan, silakan disampaikan saja. Oke.
Ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, oke. Bentar ini. Semoga nggak ada kendala ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang konsep ketahanan pangan. Saya akan mengenalkan sebenarnya ketahanan pangan ini apa. Kita mulai dari SDGs ya. Pernah dengar kan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan? Mbak Ragil. Baru ini sih, Bu. Oh, oke. Ya mungkin Mbak Ragil nanti bisa baca-baca ya. Baik, Bu. Saya juga bisa baca. Ini sudah lama, jadi dari tahun 2015 ini ada namanya SDG, Sustainable Development Goals. Ini adalah disebut kalau bahasa Indonesianya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara. Intinya adalah ini panggilan secara universal untuk melakukan aksi dalam menghentikan kemiskinan, lalu menjaga planet dan menjamin atau meyakinkan bahwa tahun 2030 ini setiap orang akan menikmati kedamaian dan ketenangan ya, prosperity. Lalu panggilan ini itu disampaikan dalam bentuk 17 kegiatan ini, 17 yang terintegrasi. Ya, ada nomor 1 hingga 17. Nah, dan ini aksinya saling berkaitan. Jadi kalau kita perbaiki di salah satu nomor, ini dampaknya mungkin ada yang bisa secara langsung, ada yang secara tidak langsung ya. Untuk berdampak, misalnya ya, kalau kita perbaiki stop kelaparan. Kalau kita perbaiki kelaparan, orang bakalan jadi apa? Orang bakalan dia jadi misalnya jadi sehat ya, dia jadi tidak sakit-sakitan. Berarti apa yang terbantu di sini? Good health, nomor 3. Nah, kalau kita perbaiki kesehatan, berarti dia kalau misalnya dalam masa belajar ya, siswa atau mahasiswa, maka dia akan mendapatkan quality education di situ. Ini yang saya maksud, dia ada dampak secara langsung atau dampak secara tidak langsung. Ya. Nah, begitu pula selanjutnya, kemiskinan ini juga akan berdampak ke yang lainnya. Gender equity sekalipun. Kalau kita bahas tentang, nah ini lebih besar ya, gender equity ya. Nah, ini untuk yang berkaitan dengan gizi di 2, 3, 5, 6. Ini yang paling berdekatan sekali dengan gizi. Coba, kalau saya tanya, pernah dengar nggak ada kasus yang berkaitan atau ada pernah berita yang kalian dengar berkaitan dengan kesetaraan gender dan masalah pangan, masalah makanan? Mbak Debrina. Pernah, Ibu. Kenapa, Mbak? Pernah mendengar beritanya. Contohnya apa, Mbak? Yang menurut Mbak itu, wah ini gara-gara tidak setara ini gendernya, makanya orang tersebut bla bla bla. Ya, itu contohnya apa, Mbak? Yang Mbak tahu? Mungkin kayak apa ya? Di sini kan biasanya laki-laki kayak dianggap lebih kuat gitu ya, Bu. Terus perempuan dianggap lemah. Jadi misal kayak untuk mendapatkan makanan yang layak, biasanya kayak orang-orang di jalan misalnya. Nah, itu kayak misal ada
dua orang laki-laki dan perempuan, karena mereka kayak nggak menyetarakan gender, yang dianggap kuat itu laki-laki, jadi kayak perebutan makanan itu yang menang itu laki-laki, seperti itu mungkin. Oke, ya terima kasih Mbak Debrina. Oke, mungkin itu salah satu contoh yang menurut Mbak Debrina berkaitan. Sebenarnya ada contoh lain yang juga berkaitan dengan budaya ya. Mungkin kalau kalian ada yang dari Indonesia bagian timur, tengah atau timur, ada yang dari Indonesia tengah atau timur ya? Ada nggak? Apa gitu, Bali, Kalimantan Timur, dan mungkin daerah NTT, Papua, dan lain. Belum ada Kalimantan, ya? Bu. Kalimantan mana, Mbak? Utara. Kalimantan Utara itu masuk wilayah waktu tengah atau timur ya? Tengah ya? Wita. Oh, Wita, tengah, oke. Ya, saya lupa ya kalau di Kalimantan itu masih ada enggak. Jadi ada budaya yang berpedoman pada prinsip patriarkal ya. Kalau kalian ingat mata pelajaran di SMP atau SMA, biasanya itu di sejarah mata pelajaran sejarah atau ya mungkin IPS lah, geografi seperti itu. Jadi ada daerah yang prinsipnya berpedoman pada patriarkal. Intinya apa? Dia berpedoman pada garis keturunan ayah, garis keturunan laki-laki. Nah, intinya misalnya contohnya ya, di daerah Papua, dia menghormati betul laki-laki. Posisinya laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Nah, misal dalam saat makan ini ya, bersama keluarga, yang dibolehin makan bapaknya duluan. Padahal yang kalau kita perhatikan kan seharusnya jam makan ya sudah satu keluarga duduk bersama ya. Duduk bersama, makan bersama, porsi ya bisa disamakan gitu loh. Terserah habisnya siapa duluan, tapi yang jelas memiliki kesempatan yang sama. Nah, tidak begitu kalau untuk yang berpedoman bahwa laki-laki itu nomor satu. Jadi biasanya ada beberapa budaya yang mempraktekkan bahwa bapak makan duluan. Nah, bapak makan duluan bisa kita bayangkan, padahal anak itu membutuhkan dia untuk tumbuh kembang. Misalnya ibunya ternyata lagi hamil atau menyusui, ibunya membutuhkan juga jumlah kalori, jenis makanan yang lebih banyak daripada bapak. Bisa dibayangkan ya, itu berarti nanti tinggal sisanya saja. Nah, kalau seperti ini akan ada masalah kesehatan. Di situ akan ada masalah gizi, entah itu malnutrition, entah itu nanti jadinya bapaknya itu overnutrition atau lain sebagainya. Nah, itu contoh salah satu kesetaraan gender dengan status gizi, misalnya masalah gizi. Nah, kalau air bersih dan sanitasi layak, kalian sudah paham kalau kenal yang namanya stunting, ya salah satunya adalah ada poin di mana melihat air bersih dan sanitasi layak itu penting di situ. Karena air bersih dan sanitasi layak ini mendukung penurunan untuk kejadian stunting. Jadi misalnya supaya tidak terjadi penyakit infeksi, maka harus diperhatikan lingkungannya. Nah, itu kaitannya air bersih dan sanitasi layak dengan gizi. Nah, kehidupan sehat dan sejahtera ini ya tadi nggak sakit, nggak ada kendala untuk mendapatkan makanan, jadi dia tubuhnya bisa memanfaatkan zat gizi. Nah, itu ada kehidupan sehat dan sejahtera. Otomatis kalau tanpa kelaparan, paham ya, dasar hidupnya manusia itu kebutuhannya sandang pangan papan. Kalau kalian nggak makan ya kan bukan manusia dong ya, apa ya, robot ya. Nah, gitu. Itu logika berpikirnya ya.
Jadi kalian sebagai orang gizi harus bangga bahwa gizi itu nggak akan pernah mati, selalu dibutuhkan, karena selama orang membutuhkan makan, ya selama itu pula gizi itu ada perannya, seperti itu. Oke, nah ini adalah peran gizi di dalam kerangka SDGs, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Kita butuh makan, terus Pak taninya nggak ada. Nah, tumbuh dari mana makanannya? Tumbuh dari mana itu padinya? Nah, tetap kita harus menggandeng atau bekerja sama dengan nelayan, petani, lalu misalnya apalagi ya peternak. Karena apa? Kita nggak bisa menghasilkan makanan sendiri yang keluar dari misalnya keluar dari lemari, oh ya magical new gitu ya. Nah, jadi kita harus bekerja sama dengan pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan seperti itu. Itu prinsipnya adalah tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Nah, semua harus bisa merasakan manfaat dari tujuan pembangunan tersebut, sehingga ini melibatkan pemerintah dan non pemerintah. Kalau kita bayangkan ya, namanya kondisi lapar tapi dalam jangka waktu yang panjang, kira-kira yang muncul apa? Bisa mungkin siapa ya, Mbak Siva Maulani. Ya. Ibu bagaimana? Ya, Mbak Siva, coba bayangkan ya, misalnya Surabaya ini tiba-tiba diblokir ya, perbatasan Surabaya ini semua ditutup, nggak boleh ada yang masuk, nggak boleh ada yang keluar. Kira-kira kalau 1 minggu mungkin oke ya, 1 bulan bakal muncul masalah apa Mbak? Kan ini mulai kekurangan ini makannya, jumlah makanannya kan tertutup ini, akses untuk pengiriman makan tertutup. Kira-kira akan muncul masalah apa Mbak? Mungkin menurut saya karena distribusi makanan terganggu, mungkin bisa timbul kelaparan lalu karena bisa jadi menuju ke kekerasan, mungkin karena semua orang itu perlu, jadi banyak tindakan kekerasan untuk mendapatkan yang mereka perlukan, gitu. Seperti itu. Ya, oke, terima kasih Mbak. Ya, Mbak siapa tadi? Saya lupa, mana tadi? Siva, Ibu. Oh iya, Mbak Siva. Ya, Mbak Siva, terima kasih. Ya, memang betul. Kalau kita bayangkan ya, ini orang udah lapar, sehari aja itu bisa moodnya berubah ya. Kita bisa bayangkan seminggu. Seminggu itu sudah berubah dia. Dari yang kalem-kalem, yang sabar-sabar, masih oke lah. Udah seminggu itu bakalan mereka itu akan berusaha untuk mencari makanan. Nggak hanya manusia aja sih, semua juga begitu ya. Cuman kan di sini manusia punya akal, banyak hal. Mulai dia dia berusaha untuk mendapatkan makanan dengan cara yang baik hingga cara yang tidak baik. Dia mulai menjarah, dia mulai mungkin mengambil kanan kiri yang ada karena dia butuh makan. Nah, kalau dia tidak dapat makanan ya, ini orangnya ini prinsipnya kuat nih. Enggak, saya nggak mau ngambil, saya nggak mau menjarah, saya mau yang baik-baik aja. Berapa lama dia akan bisa bertahan? Imunnya semakin turun karena dia tidak ada bahan bakar untuk mempertahankan imun. Otomatis derajat kesehatannya akan menurun. Nah, jadi memang kalau untuk yang masih sehat-sehat mungkin masih bisa menjara dan yang lain ya, tingkat kriminalitas akan tinggi seperti yang tadi disampaikan Mbak Siva. Tapi yang pasti adalah kalau mereka tidak melakukan kekerasan pun derajat kesehatan mereka, masyarakat akan menurun. Nah, kalau derajat kesehatannya menurun ya banyak yang sakit. BPJS-nya bisa nggak menanggulangi? Kalau semuanya minta dibayarin, semuanya minta ini. Pasti nggak cukup kan dananya, alokasinya.
sehingga pengeluaran masyarakat untuk kesehatan akan menjadi tinggi. Nah, seperti itu. Ini adalah faktor utama kelaparan, mulai dari kemiskinan, ketidakstabilan sistem pemerintahan, penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas, ada diskriminasi dan ketidakberdayaan, lalu terbatas subsidi pangan dan adanya peningkatan harga pangan, menurunnya pendapatan, dan tingginya tingkat pengangguran. 1, 2, 3 di bawah, ini jelas terlihat. Kalau sudah harganya naik, padahal pendapatannya turun di rumah, otomatis ini juga adalah merupakan salah satu dampak dari adanya tingginya tingkat pengangguran juga. Nah, misalnya terbatasnya subsidi pangan, dia menjadi harganya meningkat, ini juga berkaitan. Jadi ini banyak hal yang saling berkaitan sebenarnya. Nah, kalau kemiskinan ini sendiri, ada cara untuk memutus rantai kemiskinan. Salah satunya yang paling berhasil, yang menjadi kunci itu adalah pendidikan. Karena tidak ada orang yang memiliki ilmu pengetahuan pendidikan tidak bisa makan, tidak ada. Coba kasih contoh salah satu aja orang yang dia punya tingkat pendidikan yang baik, terus dia punya ilmu pengetahuan yang baik, terus dia nggak bisa makan. Kasih contoh, pasti nggak ada. Semua bisa, karena dia punya akal, dia punya inovasi, dia punya kreativitas. Nah, jadi intinya pendidikan itu penting. Tetapi kembali, mentalnya bagaimana? Kalau mentalnya adalah pengemis, ya sudah, bye-bye. Hidupnya bakalan ngemis, hidupnya bakal ini. Dan kita tidak boleh mendukung yang seperti itu, karena perubahan mental itu adalah tujuannya adalah untuk merubah bagaimana generasi penerus ya. Oke, itu kaitannya dengan kemiskinan. Ketidakstabilan sistem pemerintahan, misal kalau kemarin ada COVID, alokasi dana pemerintah banyak dialihkan untuk COVID. Oke, tapi kan di situ ada sistem perekonomian juga, di mana alokasinya beralih ke alokasi untuk kesehatan, lalu di stop ini, roda perekonomian itu di stop. Yang bisa berjalan misalnya dari 100% itu yang bisa berjalan, tetap berjalan roda perekonomian itu hanya mungkin 20%-nya. Tetap melayani untuk 200 sekian puluh juta jiwa. Pasti akan tidak stabil nanti, kemudiannya itu bakalan oke, kantor-kantor banyak yang tutup, roda perekonomian tutup, ya udah berantakan. Yang jadi apa? Banyak orang, terutama yang di menengah ke bawah atau yang hidup di bawah garis kemiskinan akan terdampak paling besar di sini. Mereka jadi banyak kasus kelaparan, mereka jadi berusaha untuk mendapatkan makanan kanan kiri, entah itu menjual atau mulai meminta bantuan dari sanak saudara tetangga. Itu yang tidak ekstrim ya, contohnya untuk mendapatkan ini. Lalu ada penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas. Ini ada contoh gambarnya, ini adalah tempat pembuangan akhir Bantar Gebang kalau nggak salah ini. Nah, kalau kita bayangkan ya, ini sudah melebihi kapasitas. Lalu bagaimana dengan orang yang tinggal di mungkin beberapa kilometer dari sini? Pasti dia akan terdampak dari air yang ada atau tanah atau cemaran dari yang ada di TPA ini. Kalau ini sampai berdampak kepada lingkungan, maka ini akan merubah status kesehatan dari orang yang tinggal daerah tersebut. Dengan adanya perubahan status kesehatan, maka tubuh yang tadinya sehat bisa memanfaatkan semua yang kita konsumsi, makanan, minuman, ini jadi terganggu. Makanya kenapa kalau kita mau memanfaatkan semua segizi, ya harus sehat dulu. Oke.
yaitu ya ada diskriminasi dan ketidakberdayaan, terbatasnya subsidi pangan, meningkatnya harga pangan, dan ya ini yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, ini SDGs terkait gizi tadi. Nah, ini ada definisinya. Ini untuk ketahanan pangan, definisinya food security exists when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. Kalau di FAO tahun 96 ini menyatakan bahwa setiap orang dalam setiap waktu akses terhadap fisik dan ekonomi makanan yang cukup, yang aman dan bergizi ini terpenuhi sesuai dengan kebutuhan makan mereka dan sesuai dengan pilihan makanan mereka untuk kehidupan menjadi aktif dan sehat. Ini sudah dituliskan. Nah, Indonesia tahun 96 menyatakan seperti ini, pangan yang cukup dan jumlah. Tetapi ada revisi di tahun 2012, kondisi ini diterjemahkan lebih lengkap dengan adanya food preference itu ada disebutkan untuk terkait dengan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat. Itu. Nah, untuk sufficient, safe, and nutritious ini terkait dengan kualitas. Nah, kalau ini terkait dengan kuantitas yang atas. Seperti itu. Oke, berarti dari penjelasan tersebut yang kita sebut sebagai pilar atau dimensi ketahanan pangan itu adalah availability, ketersediaan makanan, keterjangkauan secara ekonomi dan secara fisik. Lalu ada pemanfaatan dan kestabilan dari 3 pilar atas ini. Stabil artinya dia tidak terpengaruh oleh apapun, baik itu faktor alam atau faktor yang lain. Oke, selanjutnya ada sejarah dan perkembangan konsep tersebut. Tahun 50 sampai tahun 60 ini adalah setelah Perang Dunia Kedua ya. Pada saat itu dampak perang itu kan ada beberapa daerah yang sarana prasarananya itu rusak. Ada kasus beberapa kelompok rentan, misalnya anak-anak, wanita, dan lansia ini yang tidak dapat makanan, sehingga terjadi famine atau kelaparan ya, kasus kelaparan. Berarti di situ fokusnya adalah ketersediaan makanan. Aspeknya, fokusnya pada tahun 50-60 ada ketersediaan. Nah, ini dikenalkan oleh FAO tahun 74 pada World Food Conference. Nah, fokus ketersediaan ini adalah berkaitan dengan produksi makanan global, pasar, dan jumlah yang simpanan yang cukup. Oke. Kenapa kok fokusnya ini? Karena dengan adanya global food production market and enough stock, ini kebutuhan untuk produksi makanan ini akan menjadi meningkat untuk daerah-daerah yang defisit. Karena daerah-daerah tersebut ini berkaitan dengan pemenuhan untuk kelompok-kelompok yang rentan. Jadi food availability-nya di sini berkaitan dengan bagaimana memproduksi makanan dan mendapatkan makanan dengan jumlah yang cukup. Oke. Lalu ada transisi, ada pergeseran tahun 80-an, ini berkaitan dengan akses terhadap fisik dan ekonomi makanan tersebut. Maksudnya apa? Kita sudah tahu ya bahwa makanan itu, ini kan sudah nggak perang. Kita tahu di kota sebelah itu ada makanan yang kita butuhkan. Misal kita butuh apa ya, dari Malang ya, misalnya tempe, kita butuh tempe. Kita tahu di Malang itu ada tempe. Tapi kalau kita harus ke Malang terus kembali lagi, itu biayanya berapa? Atau kita datangkanlah dari Malang, kita kirim dari Malang, biayanya berapa? Ya kalau orang-orang di Surabaya ini mampu untuk membeli. Kalau tidak mampu, berarti dia tidak punya akses.
Seperti itu. Yang dinamakan akses itu adalah dia bisa membeli, dia mampu membeli, atau dia bisa daya beli, misalnya kita punya kemampuan finansial, atau kita bisa mengakses, kita tahu barangnya itu ada di dekat kita. Kita nggak harus keluar, kita nggak harus ke tempat jauh, kita bisa mendapatkan barang itu, dan kita mampu. Jadi kalau meskipun ya barang itu sudah masuk ke Surabaya, tetapi harganya tidak terjangkau, yaitu tidak terakses tetap. Tapi misalnya barang itu ada di Malang, tapi kita tidak bisa ke sana, ya itu namanya juga tidak terakses. Ya, kalau namanya bisa diakses, berarti barang itu bisa dibeli dan barang itu ada. Kapan kita membahas tentang accessibility? Oke, itu berkaitan dengan ini orang kemampuan daya belinya bagaimana. Berarti dia harus punya uang ya. Nah, kalau punya uang, kalau yang nggak punya uang bagaimana? Nah, berarti kan agendanya sekarang mulai berdekatan dengan agenda penurunan kemiskinan supaya mendukung daya beli masyarakatnya tersebut. Oke, kenapa sih dari tadi kok bahasnya orang miskin dengan ketahanan pangan, masalah ketahanan pangan? Ini contoh life cycle-nya dari poverty ya. Oke, sebentar. Ya, oke. Nah, kalau ada masalah kemiskinan, dia akan muncul, kalau tadi lawannya food security itu kan food insecurity ya. Jadi ada masalah rawan pangan. Jadi lawan katanya tahan pangan itu adalah rawan pangan. Nah, kerawanan pangan itu disebut food insecurity. Berkaitan dengan kelaparan dan berkaitan dengan adanya masalah status gizi. Ada permasalahan poverty, ini yang akan muncul. Ini muncul, dia akan berdampak terhadap kondisi fisik dan kondisi mental, serta kemampuan seseorang. Ini berkaitan dengan bagaimana produktivitas orang tersebut. Dia bisa belajar atau enggak, dia bisa bekerja atau enggak. Itu terkait dengan low productivity. Nah, kalau sudah berdampak terhadap low productivity, akan kembali lagi ke poverty karena dia akan pendapatannya rendah dan tidak cukup untuk memenuhi dirinya. Bisa bergerak. Ya, ini kalau gambar jelas dari life cycle tadi ya. Jadi mulai dari kalau anak tersebut hidup di keluarga yang miskin, dia akan memiliki orang tuanya itu akan memilih, ini anak mau dikasih makan yang baik, mau dikasih makanan yang bergizi seimbang, atau saya harus membayar tagihan, membayar kebutuhan lain. Kalau di sini kan mungkin untuk yang negara 4 musim ya, atau di negara kita antara harus bayar listrik untuk bayar AC, atau dia bisa makan. Pilihannya mungkin seperti itu yang disebut hard choices. Lalu ada poor nutrition. Kalau sudah ada pilihan di sini, otomatis kalau mereka memilih untuk tidak mengeluarkan biaya yang lebih untuk pemenuhan makanan, maka akan muncul poor nutrition. Dia melewatkan waktu makan beberapa, skipping meals,
skip breakfast, ada jam makan yang dilewatkan. Nah, mereka akan lebih memilih jumlah atau kuantitas daripada kualitas. Nah, berarti kalau orang-orang masih berpikir bahwa makan pokoknya kenyang, nah itu berarti fokusnya adalah poor nutrition, jadi gizinya yang buruk. Karena dia tidak memperhatikan kualitas lagi, tapi dia memperhatikan kuantitas. Nah, selanjutnya ada, kalau sudah ada poor nutrition, dia akan berdampak terhadap kemampuan belajar, kemampuan bekerja. Nah, pada kasus ini, anak ini akan mengalami kesulitan atau hambatan di saat mereka belajar, struggle in school. Oke, kalau sudah ada permasalahan di sekolah, belajar susah, nilainya jelek, tingkat sering absen karena sakit, nah, maka dia akan gagal. Performa di sekolah dia akan gagal. Kalau sekolahnya gagal, dia akan bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang gajinya rendah atau gajinya per jam, hitungannya lalu tanpa asuransi kesehatan. Nah, kalau sudah bekerja model seperti ini yang akan terdampak paling cepat adalah kondisi fisik atau kondisi mental. Kalau sudah kondisi ini terdampak juga, biaya kesehatan di keluarga tersebut akan meningkat. Bukannya lagi uangnya itu bisa digunakan untuk kebutuhan ini, tapi harus membayar biaya kesehatan. Nah, kalau sudah kesehatannya berdampak sampai mengeluarkan biaya kesehatan yang tinggi, dia akan menurunkan kemampuan untuk bekerja. Sehingga produktivitasnya rendah, gajinya rendah, kembali lagi itu ke keadaan poverty, dia nggak akan keluar dari keadaan poverty. Maka kalau memang harus memutus, dia harus diputus di pendidikan. Akan tetapi, kalau dia harus memutus pendidikan, dia bahan bakar untuk menyiapkan orang tersebut juga harus baik, itu gizinya juga harus baik. Nah, seperti itu. Ya, ini dimensi selanjutnya adalah pemanfaatan. Kenapa kok disebut memanfaatkan? Ya, karena fokusnya adalah tubuh. Dia harus bisa memanfaatkan makanan, apapun yang kita makan. Mbak Sasha ini misalnya keluar negeri nih ya, sekolah nih, keluar negeri. Tapi mayoritas di sana penduduknya bukan muslim misalnya. Terus Mbak Sasha ini nggak bisa bahasa daerah di situ. Mau makan bingung. Misalnya mau makan misalnya seafood, ternyata Mbak Sasha ada pantangan nih, nggak boleh makan seafood. Terus nggak bisa bahasa lokal untuk menanyakan bahwa ini ada seafoodnya atau enggak, ini ada atau enggak, nggak bisa. Bisanya bahasa Inggris misalnya, tapi orang lokalnya juga nggak bisa bahasa Inggris. Sudah. Di sini kan ada permasalahan. Kalau membeli mungkin masih bisa mampu ya, tetapi untuk memanfaatkan kan nggak bisa. Dia bertentangan dengan keyakinan dan badannya juga nggak bisa menerima kalau itu ada seafoodnya. Nah, ini tidak bisa dimanfaatkan. Berarti titik di pilar utilization ini tidak bisa tercapai. Berarti tidak tahan pangan atau disebut Mbak Sasha pada keadaan rawan pangan. Nah, ini ditentukan oleh status kesehatan. Jadi yang penting kalau seandainya masih tidak ada pantangan ya, tapi secara budaya mungkin masih bisa menunjukkan gambar ya. Ini ada apa enggak? Tetapi sudah ada pantangan juga berkaitan dengan budaya. Nah, ini akan berdampak. Jadi alangkah lebih baiknya kalau untuk masalah utilization ini badannya sehat dan dipastikan bahwa tidak bertentangan juga. Oke. Nah, ini fokusnya juga tidak hanya kuantitas, tapi juga kualitas, sehingga menjadi diet seimbang, dan ini terintegrasi
untuk semua orang dalam sepanjang waktu. Ya, ini kestabilan tersebut. Tidak boleh ada pengaruh dari kondisi apapun, baik kondisi alam atau non-alam. Ya, ini 4 dimensi tersebut dikaitkan. Oke. Ya. Oke, lalu ini summary dari yang food availability itu kaitannya dengan apa, akses itu kaitannya dengan apa, pemanfaatan makanan ini kaitannya dengan apa, dan stabilitas berkaitan dengan apa. Ini adalah contoh, bukan contoh ya, ini tipe-tipe kerawanan pangan atau food insecurity menurut durasinya. Nah kalau kronis, berarti jangka waktunya panjang dan persisten. Persisten itu selalu ada, selalu tetap. Nah, ini kurun waktu tertentu, permasalahannya utamanya penyebabnya adalah kemiskinan berkepanjangan, kekurangan aset dan kekurangan finansial. Lalu ada sementara. Nah, ini biasanya dalam kondisi-kondisi yang mengejutkan, yang tidak dapat diprediksi. Misalnya ada bencana, atau misalnya COVID kemarin, jangkanya pendek, dan biasanya berkaitan dengan misalnya sesuatu yang tidak bisa diprediksi lah, unpredictable. Nah, selanjutnya ada seasonal, musiman. Kalau musiman ini kejadian ini bisa diprediksi gitu loh, tetapi waktunya juga misalnya begini nih, panen di sini ada ya kaitannya panen. Ada saat musim hujan, oke, mana ya bahan makanan yang bisa tumbuh. Tapi kalau pada saat musim paceklik, dia nggak bisa makan orang-orangnya, sampai nggak bisa makan. Berarti kan bisa diprediksi ya, oh nanti bisa makan, oh nggak bisa makan, bisa makan, nggak bisa makan. Nah ini kondisi yang seperti ini. Mirip kronis, tetapi durasinya terbatas, mirip transitori, nah seperti itu, dan berulang. Ya. Definisi lain terkait ketahanan pangan. Nah, ini kalau tadi ketahanan pangan itu disebut food security, lawannya adalah food insecurity. Di sini ada juga nih kedaulatan pangan, atau sovereignty, hak negara atau bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Jadi Indonesia itu sudah berdaulat pangan apa belum menurut siapa ya? Saya mau nanya ke Mbak Evelyn Grasela. Ya, Bu. Ya, menurut Mbak Evelyn ini Indonesia sudah punya kedaulatan pangan belum? Sudah berdaulat pangan belum? Sudah, Bu. Contohnya apa, Mbak? Contohnya. Mungkin bangsa Indonesia itu sudah memiliki kedaulatan untuk kayak mau ekspor impor bahan makanan yang bisa dimakan masyarakat serta memberikan gizi yang terbaik gitu, Bu. Ya, oke, terima kasih Mbak Evelyn. Ya, karena apa? Indonesia sudah bisa menentukan ini nih sistem pertanian kita ini cocoknya adalah sawah yang
misalnya sawah tanda hujan, sawah yang ini kita baik, kita kalau dulu kita negara yang dengan lumbung padi yang besar, Indonesia masuk salah satunya. Nah, sekarang mungkin ada Thailand, ada daerah-daerah negara-negara lain yang juga berdaulat pangan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita negara di tropis dan kita punya apa istilahnya secara geografis itu baik, ya kita berdaulat pangan. Tinggal kembali ke bagaimana pemerintahan itu bisa menjamin hak pangan ini terjangkau untuk semua masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Evelyn. Nah, ada kemandirian pangan nih, self-reliancy. Ini adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik secara jumlah, mutu, keamanan, maupun harga terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. Kalau ini kalau kalian ingat kasusnya stunting ya, kasus stunting ini. Orang kalau kasus stunting, rumah tangganya itu kita lihat sudah mandiri belum? Yang disebut mandiri ini di sini. Dia mampu memproduksi pangan dalam negeri, dia mampu memproduksi makanan sendiri. Misalnya, dia masih kalau orang itu tidak punya uang banyak ya, misalnya kekuatan finansialnya itu rendah, tetapi dia bisa memanfaatkan lingkungan di sekitarnya untuk misalnya dia bisa cocok tanam, dia bisa beternak, miara lele di timba, dia bisa tanaman hidroponik, aquaponik. Berarti dia punya kemandirian pangan di situ. Nah, itu yang dimaksud dengan kemandirian pangan. Dia tidak lagi bergantung dengan pasar yang harus selalu menyediakan, tetapi dia bisa menyediakan sendiri. Oke, itu self-reliancy. Nah, ada keamanan pangan di sini, food safety. Food safety ini mendukung dari sisi ketahanan pangan di utility ya. Karena apa? Kalau makanan itu aman, makanan itu akan dimanfaatkan oleh tubuh dengan baik. Nah, intinya apa makanan aman itu? Makanan itu tidak ada cemaran, makanan itu tidak mengandung bahan yang berbahaya atau merugikan untuk kesehatan dan tidak bertentangan dengan, nah ini tadi yang saya bilang, misalnya tadi kasusnya kalau di luar negeri dia ada pantangan ini makan seafood, karena dia bisa alergi. Nah kok ditambahi dengan pantangan tidak sesuai dengan agama atau keyakinan, ya sudah, dia akan menjadi kondisi ketidaktahan pangan atau kerawanan pangan. Food safety di sini poinnya ada beberapa. Nah, nanti kita lihat aja yang di belakang ada rangkuman untuk determinannya. Nah, ini keamanan pangan dan ketahanan pangan. Nah, ini kaitannya tadi. Dengan adanya keamanan pangan yang dapat menurunkan kehilangan pangan. Karena apa? Kalau dia makanannya aman, otomatis makanan itu bisa dikonsumsi, bisa diserap, bisa tersedia dengan baik dan stabil akhirnya. Tapi kalau makanan itu tidak aman, otomatis makanan itu akan dibuang. Nah, itu yang disebut feed loss. Jadi kita tidak bisa memanfaatkannya. Atau makanan tersebut tidak sesuai dengan keyakinan. Ya sudah, food loss. Karena kita buang, kita nggak bisa mengkonsumsi. Nah, akses pangan yang aman ini menurunkan risiko penyakit foodborne illness. Salah satunya misalnya penyakit hepatitis yang ditularkan melalui alat makan atau ditularkan dari makanan yang mungkin ya COVID juga kan dari makanan ya, sebenarnya dari hewan dari makanan yang diolah dari hewan yang tidak aman untuk dimakan sebenarnya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu akan berdampak terhadap sosial dan ekonomi orang tersebut. Dia jadi sakit, dia jadinya harus mengeluarkan uang, lalu secara sosial dia juga akan mengalami kesulitan untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Misalnya dia membeli, dia nggak mau dideketin sama orang yang sakit, ya pembelinya akhirnya dia nggak bisa membeli makanan tersebut dan lain sebagainya. Sehingga peningkatan keamanan dan kualitas pangan ini penting untuk perbaikan gizi dan kesehatan.
Ini ada level-levelnya untuk ketahanan pangan. Ada 3 level, mikro, individu, dan rumah tangga. Untuk meso, ini tingkat komunitas. Lalu ada makro, ini tingkat negara hingga dunia. Oke, di setiap level sosial ini dimensinya tetap 4. Nah, di bawah ini tetap 4, jadi tetap ada pilar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini selalu ada, tapi levelnya beda sehingga membedakan indikator dan instrumennya. Perbedaan ini yang kita nanti lihat selanjutnya, kita pelajari. Oh, kalau di level individu, kita bisa menggunakan indikator yang mana ya untuk menilai bahwa orang ini tahan pangan atau orang ini tidak tahan pangan. Nah, kalau di level meso, di level wilayah, mana ya yang bisa, misalnya kita mau melihat, oh di level kecamatan Mulyorejo misalnya, dia tahan pangan apa enggak ya daerahnya? Oh ternyata enggak tahan pangan. Nah kita petakan nih. Nah itu nanti kalian akan pelajari bersama Pak Arif Hargono untuk pemetaan dengan software. Oke. Nah ini rumah tangga dengan individu. Kalau ketahanan pangan rumah tangga, mungkin yang dilihat itu adalah satu rumah tangga ya. Tetapi itu akan memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap individunya. Misal dalam satu rumah tangga ada orang tua dan ada anak. Nah, kalau dalam kondisi yang kekurangan, biasanya yang akan berpikir untuk bagaimana memenuhi kebutuhan makanan itu adalah orang tua. Nah, sehingga misalnya yang bingung, anxiety ya, yang kondisinya bingung ini adalah orang tua. Maka di saat mereka kondisi kekurangan, ya sudahlah, kita makannya ngalah sama anak-anak biar tetap bisa makan. Akhirnya mereka mengalah, kualitasnya mulai berubah, kualitas makanan orang tua itu. Oke, kualitas makanan orang tua, tapi sampai sini masih belum selesai ini permasalahan ekonominya nih. Dia masih aja kekurangan. Nah, selanjutnya apa? Jumlahnya juga berubah. Karena apa? Udah nggak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi yang direlakan sekarang parental dietnya yang terkait dengan jumlah. Kalau tadi kualitas, sekarang jumlahnya. Kalau ini juga bermasalah, ya sudah, ini berarti nanti anak-anak yang akan berdampak juga. Padahal di mana anak-anak di sini membutuhkan lebih banyak ya untuk tumbuh. Itu adalah dampaknya. Jadi dampaknya itu akan berbeda-beda di setiap anggota keluarga. Nah, ini contoh bagaimana coping strategi, bagaimana satu keluarga atau satu rumah tangga itu berusaha untuk melawan keadaan kekurangan. Apa yang biasanya dilakukan sama mereka, mulai dari yang masih cukup hingga yang sangat kekurangan. Ini seperti ini. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang merupakan biasanya bentuk respon terhadap keadaan rawan pangan. Nah ini kaitannya ketahanan pangan dengan status gizi. Kalau kita pasang obesitas di sini, ya sama, permasalahannya akan tetap sama seperti ini di bawahnya. Kita pasang stunting di sini, ya sama, ini akan muncul di sini. Masih bisa. Oke, bagaimana dengan ketahanan pangan atau dengan ketahanan pangan dan gizi? Nah, kalau kita bahas ketahanan pangan saja, ya ini segitiga yang putus-putus. Tapi kalau ketahanan pangan dan gizi, kita bahas sampai status gizi. Banyak hal yang masuk di dalam ini, semua bersinggungan. Gitu. Jadi fokusnya ketahanan pangan itu 3, ditambah status gizi untuk kestabilan ketiganya ini sebagai food and nutrition security, biasanya disebut ketahanan pangan dan gizi. Nah ini yang tadi saya bilang,
faktor determinan ketahanan pangan. 4 pilar tersebut itu ada poin-poinnya, determinannya. Misalnya ketersediaan ini produksi domestiknya bagaimana, kapasitas impor bagaimana, simpanan makanan dan bantuan makanan bagaimana. Karena ya ini yang akan dilihat apabila kita membahas tentang ketersediaan pangan. Fisikal dan ekonomi akses, kemampuan atau daya beli, pendapatan populasi, sarana prasarana serta pasar. Pemanfaatan, ini, lalu kestabilan. Oke, ya ini adalah dimensi dan pilar-pilar. Oke, ini adalah referensi bacaan yang bisa dibaca. Nanti akan saya tambahkan juga yang beberapa terbaru. Oke, ya, ini jam 8.30. Kita masih ada waktu 10 menit untuk mau berdiskusi atau ada yang ditanyakan sampai di sini. Di bawah membantu terkait dengan registrasi dan ya, coba dong di siapa ya? Saya mau nanya ya. Mas Agung, Muhammad Agung. Ya, Mas Agung, kalau dari tadi yang sudah saya sampaikan, Mas Agung menangkapnya apa saja? Coba dibikin summary-nya. Menurut Mas Agung, apa yang Mas Agung dapatkan? Mas Agung pahami. Coba diceritakan. Oh, kalau menurut saya sih, dari PPT tadi itu dijelaskan bahwa kan pertama diawali dari SDGs kan, kayak tujuan pembangunan kelanjutan itu. Nah itu juga relate sama ketahanan pangan sama prodi kita gizi gitu. Jadi itu kayak apa caranya untuk mengatasi berbagai permasalahan pangan di dunia tadi gitu kan. Terus di situ juga dijelaskan bahwa ketahanan pangan itu ada 4 dimensinya gitu. Jadi apakah negara itu kayak sudah tersedia, kemudian ada aksesnya enggak, ada pemanfaatannya enggak, sama udah stabil belum gitu untuk mencapai tujuan SDGs yang di awal tadi gitu. Dan itu pastinya ada kayak faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu. Ya, oke. Ya, terima kasih Mas Agung. Ya, sudah menangkap at least konsepnya, ada pilarnya, dia paham manfaatnya apa, kenapa kok kita harus perhatikan kalau orang lapar itu nggak bisa kita biarkan. Terima kasih Mas Agung. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ada yang nggak paham? Silakan bisa bertanya atau nanti membaca lagi ya, untuk materi akan saya upload di ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri sampai di sini. Ya, terima kasih. Selamat pagi dan selamat belajar. Jaga kesehatan ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu.